Tadi katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Ayat firman itu dia memperkosa. Firman Tuhan itu dia perkosa, suka-suka dia mengartikannya. Video berikut. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sekarang ada di Lebak Banten, tepatnya di depan kantor DPRD Lebak Banten. Dan setelah ini kita menuju ke Baduy. Dari sini ke Baduy kurang lebih 2 jam lagi. Nanti jalan kaki bisa sampai 7 jam baru sampai ke pedalaman. Saudara, saya melihat video dan saya harus tanggapi video ini karena menurut saya video ini harus diluruskan. Sebab orang ini sangat salah mengartikan ayat firman itu. Dia memperkosa firman Tuhan itu. Dia perkosa, suka-suka dia mengartikannya. Mari coba kita saksikan videonya. Sebenarnya Kristen itu musuhnya siapa? Kalau umat Islam kan nggak punya musuh, nggak punya musuh. Musuh Islam itu hanya iblis. Nah sekarang saya tanya, musuh Kristen itu siapa? Ini sama. Loh, musuh Anda juga iblis? Iya. Dikasihi? Bisa aja kau putar-putar saya punya bahasa Bang Sumur. Bukan gitu. Tadi katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Apa saya perlu tanda tepuk tangan? Saya tanya, musuh orang Kristen ini siapa? Kita. Maksudnya jangan benci orangnya. Tadi kalau kelakuannya boleh. Tadi kamu katakan gitu musuh kita sama. Tadi masih hangat ini. Kata-katamu masih terngiang di kuping saya. Musuh kita sama, yaitu iblis. Kita sudah saksikan videonya, kita sudah dengar kan? Dia katakan begini tadi kan? Iya. Kamu disuruh ngasih musuhmu. Iya. Kami katanya orang Islam, musuh kami setan. Musuhmu siapa? Si Kristen juga jawab setan. Ya berarti kamu harus mengasihi setan. Wah salah ya. Jadi konteks ayat itu kasih musuhmu itu begini. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Manusia loh di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini konteksnya manusia bukan setan, suruh mengasihi manusia. Ya, saya akan bacakan lagi ya di dalam Lukas 6 ayat 27 ya. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata kasihlah musuhmu, berbuat baiklah berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, jadi di sini juga orang konteksnya ya. Orang, bukan iblis. Nah, saya akan bacakan lagi ayat yang lainnya lah. Iblis justru kita harus usir. Nah, dikatakan begini ya, di dalam Markus 16. Saya akan bacakan. Iya. Saya akan bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Jadi setan harus diusir, bukan dikasih ya. Nah, saya akan baca lagi ya. Satu ayat lagi ya. Di sini di dalam Yakobus ayat 7 ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Nah, jadi ini tadi siapa ini ya, saya kurang tahu namanya. Ini memperkosa ayat firman Tuhan, menafsirkan sesuka-suka dia. Ini menurut saya sudah pelanggaran ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, doakan pelayanan kami ya. Ini ada pelayanan Baduy yang beberapa waktu lalu, dan ini juga kita lihat ada pelayanan gereja Taman Tembok 1000 Pintu. Mari kita dukung dalam doa. Inilah luar biasanya Tuhan itu. Ya. Karena banyak orang sekarang sok bertuhan. Tapi dia tidak kenal Tuhannya. Haleluya.
Haleluya. Sok bertuhan tapi nggak mengalami Tuhan. Saya rindu kalian semua mengalami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kamis depan saya tanya satu persatu. Setelah saya selesai khotbah ini, apa yang kau alami dengan Tuhan selama seminggu ke depan nanti? Saya akan tanya Kamis depan. Kenapa? Karena kekristenan ini bukan sekedar agama. Kekristenan ini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin. Kekristenan adalah berbicara kita dapat mengenal Tuhan, Ya. mengalami Dia. Ya. Yang suka katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Alkitab dibakar semua. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena kau sudah memiliki Tuhan. Tapi kalau kau tidak memiliki Tuhan, Alkitab dibakar, matilah kau. Kau akan kehilangan Tuhan. Mana ya? Mana ya? Mana kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan bilang? Kira-kira paham sampai di sini? Paham. Itu sebabnya banyak pendeta, penginjil yang gugur di medan pertempuran. Karena mereka hanya membawa Alkitab, hanya membawa buku, tapi tidak membawa Tuhan. Saya kemari bukan membawa Alkitab, bukan membawa buku, tapi saya membawa Tuhan kemari. Saya mau bagikan buat saudara. Saya datang bukan sekedar memberikan informasi, tapi impartasi buat saudara. Amin. Supaya saudara dapat menikmati Dia. Haleluya. 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 Apa artinya sebuah nama makanan? Tapi kalau makanan itu tidak bisa kita alami, nggak bisa kita nikmati, nggak bisa kita rasakan. Makanan sekedar makanan saja. Tapi kalau makanan itu kita bisa menikmatinya. Kita tahu mana jengkol, mana peti. Haleluya. Mana daging, mana ikan. Tapi kalau kita tidak punya lidah lagi, kita nggak bisa merasakan lagi. Hari inilah saatnya saudara, kita semua ya mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Jadi bukan hanya otak yang diisi. Kalau otak yang diisi, ya, ini nanti otak bisa meledak. Tapi kalau hatimu dipenuhi dengan Tuhan, diisi dengan Tuhan, hidupmu akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat 4, tinggallah kau dalam aku dalam kau, maka engkau akan berbuah lebat. Haleluya. Anda nggak bisa berbuah kalau nggak tinggal dalam Tuhan. Untuk berbuah hanya satu caranya, tinggal di dalam Tuhan. Untuk berbuah bukan harus punya sekolah tinggi. Untuk berbuah, tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kau pasti berbuah lebat. Berikan sorak-sorai. Amin. Haleluya. 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 Saudara, saya kalau doa itu bisa 2 jam, 3 jam. Sehari itu kalau dihitung-hitung bisa 5 jam. Ya. Senin kalau nggak puasa, Selasa, Rabu kemarin puasa. Nah, besok puasa lagi karena di sini pelayanan nggak puasa. Nanti Jumat, Sabtu puasa. Kalau keluar kota tidak. Pak, itu kan agamawi. Betul. Itu adalah ajaran agama bagi orang yang tidak punya Tuhan. Tapi bagi orang yang punya Tuhan, itu bukan lagi mengerjakan pekerjaan agama, tapi itu melakukan sesuatu untuk dia bisa berhubungan intim dengan Tuhan, mengalami dengan Tuhan. Karena ketika dia berdoa mengosongkan diri, ketika dia puasa, dia mengosongkan diri, disitulah dia bisa memuji, menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi.
Haleluya. Haleluya. Saudara, saya berharap bukan saudara saja yang diberkati, tapi semua orang nanti yang mendengarkan ucapan saya ini diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Stop. Hanya berdebat tentang nama Tuhan. Tapi mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia untuk bisa menikmati mengalami Dia. Sehingga engkau tetap tegar dan teguh, tetap kuat, dan engkau tetap menang lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Satu jam lah. Hah? Ya perkiraannya 1 jam. Oh gitu. Kalau nyampe santai, istirahat, jangan dipaksain. Ntar ada larangannya yang tidak bagus. Oke, ini pengen. Cijahe ke Baduy Dalam itu deket ya? Terus kalau situ jalannya Jalannya sering 2 kilo. seperti ini juga? Jalannya pendek tanah. Oh tanah. Ini nih, kalau pengen susun ada. Oh. Kampung Adam lah, Pak. Oh gitu. Di bawah yang serem ini. Buru. Wah ini saudara memang. Waduh. Seram sekali saudara. Jalannya nih. Ini kalau mau ke Baduy Dalam harus lihat sini. Kalau nggak fit badan janganlah. Ya. Nah, luar biasa ini. Aduh. Oh, ini tanjak turunan nih. Turunan. Luar biasa. Kuat kali dia. Luar biasa. Lolos saudara, udah. Ini sudah mulai masuk. Mau masuk Baduy Dalam. Ya, sudah mulai masuk Baduy Dalam ya. Nah, ini dia. Berapa jauh lagi Pak ke dalam? Dari sini sekitar 3 jam. 3 jam berapa kilo? Kalau KM-nya berapa kilo? Sekitar 3 kiloan dari sini. Oh, tapi kenapa sampai 3 jam 3 kilo? Tergantung jalannya kan. Oh, karena jalannya menanjak-nanjak ya? Berarti. Oh. Jadi Bapak kuat nggak pakai ini? Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu? Wah, ini yang ngeri ini. Nggak kelihatan saya ini. Wah, jadi gelap. Nah, makanya. Ini serem. Kasih dia megang itu. Pegang. Nah ini, ntar lu serem jalannya goyang-goyang lo nih. Nah, baru sampai kita.
Asli gua di dalam nih. Asli gua. Nggak ada lagi. Asli nih. Udah nggak tahu arah kemana. Asli. Ini bukan yang seperti kemarin lagi. Ini di dalam beneran ini. Cikesik, bukan yang kayak kemarin. Cikesik. Nih. Saudara Bapak sekalian, inilah suasana Suku Baduy ya. Ini perumahan-perumahannya, lihat nih. Sampai ambil ujung-ujung. Oh, ini perumahannya. Ada yang nikah bukan sama orang Baduy? Ada lah. Saya ketemu di Cibuleger sana. Tapi kalau ada sih ada, tapi kalau itu mungkin nggak terlalu bebas gitu. Itu apa namanya? Izin air. Ya, saudara, ini juga melayani Tuhan. Amin. Ya. Bagi makanan itu juga melayani Tuhan. Oke. Amin. Amin. Sehat. Sehat. Haleluya. Amin. Pak, terlambat datang, Pak. Maaf. Iya, ya. Dari sini mah udah mah. Enggak, harusnya cukup sih. Harusnya cukup. Yang penting jangan ada dua, cukup. Nanti yang udah jangan ambil lagi ya. Kasihan yang lain. Soalnya ini banyak kok, harusnya cukup. Harusnya cukup. Hah? Iya, 50 ini 70 kok, masa nggak cukup? Cukup lah harusnya. Ya. Yang dapat nasi dulu yang saya kasih. Malah harusnya lebih. Anak-anak paling nggak nyampe 20 kan? Iya, lebih harusnya. Tapi ini nasinya pedes loh. Ikannya pedes. Tapi ya kita kan nggak tahu. Ah. Sengaja nggak dibungkus supaya bisa dibagikan. Ya. Ini nggak ada Al-Quran. Oh. Udah anak-anak. Supaya terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Aku berdoa buat kalian semua, diberkatilah kalian yang sudah memberkati pelayan ini, yang belum memberkati juga diberkati di lain waktu kalian memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.